Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Mulyadi. Saya peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 22 kelompok 4. Di sini saya membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini mind map yang saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan di video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah definisi dari wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa titik penting terbentuknya NKRI yang tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah Budi Utomo. Budi Utomo terbentuk tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan asal-muasal pergerakan nasional yang ditandai dengan terbentuknya suatu organisasi modern. Organisasi ini bertujuan memberikan pencerahan akan pentingnya perjuangan guna melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang kedua, ada yang dinamakan dengan Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan Raden Loto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Dan yang ketiga, ada yang namanya Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 terbentuk pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatranen, Bon, Jong Ambon, Karukun, Jong Islami Tenbon, Sultaneren dan Minahasa, kemudian Jong Batak, Bon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Terus ada pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 itu terbentuklah Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Dan tanggal 28 juga kita kenal sampai sekarang itu dengan yang namanya peristiwa Sumpah Pemuda, yang secara lebih tegas menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menyadari pentingnya persatuan nasional guna mencapai kemerdekaan Indonesia sebagaimana menjadi cita-cita bersama. Para pemuda pada saat itu menyepakati 3 poin, antara lain berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia.
Sekalipun kenyataan secara de facto dan de jure belum ada negara Indonesia saat itu. Terus yang keempat, adanya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI, merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh Jepang. Pembentukan BPUPKI awalnya untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Perdana Menteri Kiyoso memberikan janji bahwa Indonesia akan merdeka di kemudian hari. Pendirian BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Namun BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang diterapkan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 orang adalah Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wenjo di Ningrat dan Wakil Himagase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Sureso. Terus yang kelima, ada yang dinamakan dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang terbentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, berperan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk meresmikan pembukaan batang tubuh konstitusi. PPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya Muhammad Hatta, sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Selanjutnya, terdapat konsensus dasar di mana setiap negara wajib memiliki konsensus bersama bagi berlangsungnya keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Di mana bangsa Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendirian bangsa Indonesia menghadapi NKRI itu mencakup semua wilayah pulau yang terbentuk dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu semua berdiri di bawah satu pemerintah yang sama, yakni pemerintah NKRI. Bentuk negara kesatuan berimplikasi pada adanya satu kesatuan wilayah negara, satu kesatuan politik dan pemerintahan, satu kesatuan kepemilikan sumber daya alam, dan pada gilirannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang kedua, ada Pancasila. Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengatakan Pancasila sebagai filosofi groundless-nya Indonesia merdeka, atau yang disebut dengan falsafah bagi negara Republik Indonesia. Secara garis besar, Pancasila mempunyai 4 kedudukan dan fungsi, antara lain sebagai dasar negara Republik Indonesia, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa. Yang ketiga, ada Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia, posisi Undang-Undang tahun 1945 pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertulis. Konstitusi negara yakni dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai landasan pokok serta sumber hukum bagi pemberlakuan seluruh aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keempat, ada Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna walaupun berbeda-beda tetapi satu tujuan. Indonesia sebagai negara yang beragam ditinjau dari karakteristik masyarakat, memerlukan pengikat yang
manifestasi dalam suatu tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa telah berhasil menemukan sebuah semboyan nasional yang dipandang dapat merajut perbedaan yang ada. Dalam bingkaian satu semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Berikut adalah untuk membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lainnya juga merupakan sarana pemersatu dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Keempat identitas bangsa itu adalah yang pertama, bendera Sangsaka Merah Putih. Yang kedua, ada bahasa Indonesia. Yang ketiga, ada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait nilai-nilai dasar bela negara. Definisi dari nilai dasar bela negara yaitu tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah. Terus ada yang selanjutnya, ada nilai dasar bela negara. Nilai dasar bela negara itu telah dirumuskan menjadi 5. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Serta yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, yang selanjutnya, sebagai warga negara dan aparatur sipil negara yang mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara, kita dapat melakukan beberapa hal. Di antaranya, memegang teguh ideologi Pancasila, setia pada negara kesatuan Republik Indonesia, melakukan pelayanan publik dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS atau aneka. Yang keempat, bebas dari intervensi politik. Yang kelima, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada podcast Mind Map tentang materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bernegara.